Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Agung Santoso dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas. Kali ini kita dalam mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Kita akan membahas tentang atenuator. Apa itu atenuator? Di sini saya memberikan 3 kata kunci. Yang pertama, atenuator merupakan rangkaian resistif, yaitu rangkaian yang hanya terdiri dari resistor tanpa adanya kapasitor dan induktor. Nah, yang kedua itu fungsinya untuk meredam daya dari suatu sumber ke beban. Yang ketiga sebagai penyesuai impedansi antara sumber dan beban. Nah, atenuator ini dibagi berdasarkan bentuk rangkaiannya, yaitu atenuator T dan atenuator V. Dan juga ada atenuator L. Nah, atenuator T dan V ini terdiri dari 3 resistor. Maka atenuator T dan V ini bisa bersifat simetris dan tak simetris. Dan juga bisa bersifat balance dan tak balance. Selanjutnya ada atenuator L. Atenuator L ini selalu bersifat tak simetris. Terdiri dari 2 resistor, bisa balance atau tak balance. Nah, jadi di sini ada parameter atenuator. Ada 3, yaitu voltage transfer function, insertion loss, dan juga atenuasi atau redaman. Lanjut kita akan membahas tentang voltage transfer function. Ini adalah FTF ini adalah perbandingan dari output pada beban dibagi dengan output pada rangkaian tegangan pada rangkaian. Nah, dalam desibel kita dapat melihatnya yaitu plus 20 log dikali dengan output pada beban dibagi dengan tegangan input pada rangkaian. Selanjutnya insertion loss. Insertion loss ini adalah perbandingan arus beban bila atenuator terpasang dengan dibagi dengan arus tanpa adanya atenuator. Nah, dalam desibel itu IL sama dengan minus 20 log dikali IL per I. Nah, tanda negatif ini berfungsi untuk menunjukkan T beban terjadi atenuasi. Yang ketiga itu atenuasi atau redaman. Itu adalah perbandingan daya antara input Pin dibagi dengan output, daya output. Nah, dalam desibel kita dapat melihatnya yaitu 10 log Pin per P output. Nah, sebenarnya ini contoh soalnya tentang IL pada T berikut. Ada rangkaian. Ini rangkaian T, kita mencari insertion loss-nya. Nah, awalnya kita sederhanakan dulu rangkaiannya. Itu rangkaian T ini kita gantikan. Nah, sesuai dengan kita gunakan analisa arus loop. Nah, dari analisa arus loop ini didapatkanlah output hasilnya yaitu IL sama dengan E kali R3 per RS tambah R1 tambah R3 dikali R2 tambah R3 tambah RL dikalikan dengan minus R3 kuadrat. Nah, jadi arus beban pada tanpa atenuatornya, insertion loss-nya itu kita dapat I sama dengan E per RS tambah RL. Maka sesuai dengan rumus tadi, minus 20 log kali RS dikali R2 tambah RL per RS tambah R1 tambah R3 dikali R2 tambah R3 tambah RL dikurang dengan R3 dikuadratkan. Jadi insertion loss-nya sama dengan IL per I, yaitu I dengan atenuator yaitu R3 dikali RS tambah RL per I tanpa adanya atenuator yaitu RS tambah R1 tambah R3 dikali R2 tambah R3 tambah RL. Nah, nanti dikurang dengan R3 kuadrat. Nah, selanjutnya PAD. Apa itu PAD? Itu atenuator yang parameternya tidak dapat diubah-ubah. Jadi ini sudah fix. Nah, ada 3 itu PADT simetris, PADV simetris, dan PADL. Nah, pada PADT simetris dapat kita lihat pada gambar seperti ini. Nah, dengan menerapkan rangkaiannya itu R1, R1. Jadi ini simetris bentuknya. Jika sudah simetris, maka kita dapat menggunakan rumus-rumus seperti berikut. Selanjutnya ada PADV simetris. Nah, ini V-nya simetris. Nah, V-nya simetris. Jika sudah pasti simetris, maka kita dapat menggunakan rumus-rumus seperti di bawah ini. Dapat dipelajari lebih lanjut. Ini PADL. PADL ini ada 2 tipe, yaitu RS besar dari RL, juga ada RS kecil dari RL. Nah, untuk RS besar dari RL, kita dapat melihatnya pada rumus-rumus di bawah ini. Nah, lanjut. Dan untuk RS kecil dari RL, kita hanya mengganti RS min RL yang pada RS besar dari RL ini menjadi RL kurang RS. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.